Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ferdian. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Microsoft Word. Ada sedikit latihan di sana. Sebenarnya, jika kita ulas, Microsoft Word banyak sekali uh, fasilitas yang ada. Cuma karena kita tidak terlalu jauh membahasnya, jadi hanya sepintas saja. Nah, di pertemuan keempat kita sudah membahas sedikit ya, sudah sedikit mengenal fungsi atau rumus yang ada di Microsoft Excel seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit demi sedikit fungsi apa saja yang ada di Microsoft Excel. Namun, mungkin tidak semua rumus akan kita bahas, hanya poin-poin yang sering digunakan saja. Nah, untuk rumus-rumus yang lain mungkin teman-teman bisa cari di internet dan diuji coba. Seperti itu. Oke, kita sedikit mengenal Microsoft Excel. Apa sih Microsoft Excel ya? Oke, saya atur seperti ini. Apa sih Microsoft Excel? Penjelasan sebenarnya di internet sudah banyak. Intinya Microsoft Excel adalah aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Microsoft yang tujuannya adalah untuk mengolah angka atau rumus-rumus gitu. Seperti itu. Nah, untuk Microsoft Office yang di dalamnya ada Word, Excel, Access dan sebagainya, itu bisa dijalankan di yang paling utama bisa berjalan di Microsoft Windows. Selanjutnya bisa di sistem operasi Mac OS, iOS, Android untuk saat ini ya, Android sudah bisa, dan kita juga bisa menjalankan Microsoft Word, Excel secara online melalui cloud-nya si Microsoft. Namun untuk versi Linux itu tidak ada, tetapi jika kita gunakan sistem operasi Linux, kita bisa akses MS Access melalui yang online tadi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, di dalam Microsoft Excel itu terdapat banyak berbagai macam fitur tadi yang sudah sedikit saya jelaskan. Jadi di Excel yang paling banyak ada di fungsi-fungsi atau rumus. Selain itu kita juga bisa buat grafik, buat tabel, tapi bukan diprioritaskan untuk membuat surat dan sebagainya. Kalau untuk membuat surat dan lain-lain itu kita gunakan yang kemarin, Microsoft Word. Intinya di sini kita mengolah angka, dan angka yang dipadukan dengan rumus. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh beberapa rumus yang ada di MS Excel, gitu ya, Microsoft Excel. Yang pertama itu ada arithmetic. Jadi arithmetic ini adalah rumus matematik sederhana. Contohnya seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain-lain. Nah, contoh kedua ada sum. Sum itu nantinya adalah untuk penjumlahan total gitu ya. Average itu adalah nilai rata-rata. And, not, or, single if, multi if, left, right, haluk dan halookup dan sebagainya. Nah, untuk yang sesi kali ini kita akan membahas dari nomor 1 sampai nomor 8. Ya, dari arithmetic sampai multi if. Ya, kita lanjut. Nah, kalau untuk arithmetic tadi sudah sedikit saya jelaskan, arithmetic adalah rumus matematik umumnya seperti tambah, kurang, bagi, kali, modulus, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada sum. Sum tadi sudah sedikit saya jelaskan, fungsinya adalah untuk menjumlahkan data yang ada di dalam baris atau kolom di Excel. Untuk format penulisannya, semua fungsi yang ada di Excel itu kita awali dengan sama dengan. Misalkan, tadi kita mau coba penjumlahan, berarti nanti sama dengan kolom pertama misalkan ya, kolom pertama baris pertama ditambah kolom kedua baris pertama, lalu enter.
Itu sedikit contoh penjumlahan. Nah, untuk sum itu bisa kita rank. Artinya gini, misalkan kita mau jumlahkan dari kolom pertama baris pertama sampai kolom pertama baris ke-10. Artinya nanti otomatis dari atas sampai bawah akan kita total. Ya, selanjutnya ada average. Average itu adalah rumus rata-rata. Kita mau mencari nilai rata-rata. Cara kerjanya hampir sama seperti sum tadi. Misalkan kita ada data di dalam baris atau kolom, nantinya kita tuliskan sama dengan average dan di dalam kurungnya kita blok nilai yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Seperti itu. Mungkin nanti lebih jelasnya akan kita coba praktekkan. Ya, selanjutnya ada rumus and, not, dan or. And bahasa Inggris berarti dan, not itu tidak, or itu atau, gitu ya. Ini sebenarnya rumus untuk mencari perbandingan. Misalkan nilai pertama dibandingkan atau lebih dari nilai B. Sama dengan atau tidak. Kalau misalkan tidak, maka nanti nilainya false, dan ternyata jika sama, maka nilainya true. Dan untuk not hampir sama, hanya bedanya kalau yang n tadi berarti nilai pertama dan nilai kedua itu harus sama, baru mendapatkan nilai true. Jika kita mau mencari nilai not, berarti sama saja tidak, gitu kan ya. Sama caranya tadi, misalkan kolom pertama dibandingkan dengan kolom kedua. Jika sama berarti nilainya malah false, jika tidak sama malah nilainya true. Seperti itu. Selanjutnya ada rumus or. Or biasanya kita nanti otomatis mencari, misalkan gini. E2 gitu kan ya, kolom pertama kita kasih merah, kolom baris kedua hijau, baris ketiga hitam, baris keempat hijau lagi. Nah, di dalam OR tadi kan sudah ada pilihan, misalkan kita tentukan adalah merah dan hijau. Selama nilai di kolom adalah merah dan hijau, maka nilainya true. Selain itu akan dianggap false. Seperti itu. Tadi ada warna hitam. Nanti otomatis baris yang warna hitam itu berubah menjadi false nilainya. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada rumus logika ya. Logika nanti ada if, single if, dan multi if. Nah, untuk single if ini biasanya kalau kita artikan berarti kan jika ya. Jika yang mau kita cari adalah ini dan nilainya true, maka otomatis kalimat atau variabel yang ada di situ akan ditampilkan. Jika ternyata nilainya false, maka otomatis ditampilkan nilai yang false-nya. Nah, format penulisannya sama dengan if, kolomnya gitu ya. Terus di situ kita coba perbandingkan, misalkan gini, angka gitu ya. Angka jika nilainya lebih dari 60 maka lulus, selain itu tidak lulus. Nah, untuk penulisannya kurang lebih seperti ini. Jika kolomnya A2 misalkan ya lebih dari sama dengan 80 maka lulus, selain itu tidak lulus. Nah, nantinya kalau misalkan ternyata multiple if, di sini setelah if yang pertama, selanjutnya ada if kedua, if ketiga, if keempat, dan seterusnya, sesuai dengan syarat yang dibutuhkan. Seperti itu. Contoh ini tadi lulus, tidak lulus. Misalkan kita mau buat yang multiple. Maaf, ini salah ya. Harusnya multiple if. Multiple if berarti di dalamnya ada banyak if. Misalkan tadi kita mau mencari nilai A, B, C, D, E, E ya. Kalau kita di kampus itu biasanya hanya paling rendah adalah E. Nah, untuk penulisannya lebih panjang gitu ya. Jadi if pertama, jika kolom lebih dari
misalkan 80, maka nilainya adalah A. Selain itu, atau kalau bahasa umumnya else if, gitu ya. Selain itu, jika kolom yang sama tadi lebih dari sama dengan 70, maka nilainya B. Nah, ini bisa dibilang rentang ya. Artinya gini, di atas 80, artinya 80, 81 sampai 100 itu bakal mendapat nilai A. Terus if yang kedua di atas 70, karena di sebelumnya sudah kita buat batasannya adalah 80, berarti 70, 71 sampai 79,99 itu masih mendapat nilai B. Nah, untuk nilai C juga sama ya, berarti rentang dari 60 sampai 69,9 itu adalah C. Untuk yang D itu berarti 50 sampai 59,9 itu mendapatkan nilai D. Jika nilainya di bawah itu, maka otomatis mendapat nilai E. Ya, sedikit penjelasan seperti itu ya. Mungkin kita lebih jelasnya akan kita coba langsung dikerjakan ke Excel-nya. Nah, Excel-nya kurang lebih seperti ini. Silahkan teman-teman ketikkan gitu ya, sama persis. Jadi di kolom pertama ada nomor, nama, nilai 1, nilai 2, 3, 4, total, rumus N, rumus not, or, single, multi, dan di sini ada total, maksudnya total dan rata-rata. Nah, untuk yang total ini berarti nanti kita gunakan total dikali ini ya, artinya gini, sama dengan 80 dikali 20% ditambah 80 dikali 20% ditambah 78 kali 30% dan seterusnya. Hasilnya berapa? Nanti otomatis muncul di sini. Nah, untuk yang bagian bawah ini kita gunakan sum. Artinya gini, sum dari atas ke bawah, sum atas bawah dan seterusnya. Untuk rata-rata juga sama ya, average dari atas ke bawah. Dan untuk yang ini kalian gunakan tadi yang sebelumnya sudah kita tulis ya, ada and, not, or, single, dan multi. Untuk if single-nya mungkin kita buat jika total lebih dari 60 maka lulus dan tidak lulus. Dan untuk yang multinya kita tuliskan jika nilai ini yang rentang tadi ada A, B, C, D, dan E. Oke, yuk silahkan dikerjakan. Siap. Kita buka Microsoft Excel-nya. Ya, pertama kita buat dulu kolom yang dimau tadi. Di sini ada nomor NO, nama nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4. Selanjutnya ada total, terus hitung. Di bawahnya ada rumus N, not, or, if single, dan multi if. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita atur, oh ya, di sini ada poin yang kurang. 20%, 20%, 30%, 30%. Jika sudah, kita gabungkan kolom-kolomnya. Hampir sama dengan di Microsoft Word. Jadi untuk menggabungkan baris atau kolom itu kita gunakan merge cell. Gitu ya. Oke, kita cari. Untuk di sini di Excel kita bisa masuk ke bagian home. Di sini nanti ada merge and center. Klik. Nah, ini kan posisinya ada di bawah ya. Kita maunya misal di tengah-tengah. Caranya nih bisa kita atur di sini. Jika kita pilih kiri, tengah, bawah, maka otomatis dia hanya di kiri, tengah, dan kanan. Untuk atas, tengah, dan bawah itu posisinya ada di sini. Oke, ini. Jadi ini bisa dibilang top, middle, bottom, left, right, left, center, and right. Seperti itu.
Oke, untuk yang berikutnya sama, untuk nama kita atur ke tengah. Ini juga semuanya ada di tengah-tengah. Total kita merger lalu dibuat center. Ini juga kita buat merger. Udah otomatis center, lalu ini juga dibuat center. Nah, selanjutnya kita inputkan datanya. Ya, datanya kita buat 10 saja. Caranya blok angka 1 dan 2, lalu di bagian sini kita tarik. Nah, nanti di bagian kanan tuh ada tulisan kita sudah di nomor urut berapa nih. Kalau misalkan kira-kira sudah pas, karena kita maunya tadi 10 ya. Jadi ini kurang lebih sudah pas. Jika sudah, baru dilepas. Oke, selanjutnya kita tuliskan namanya. Ya. Jika sudah, kita mau buat atau mau inputkan nilainya. Mungkin biar sama untuk cek apakah rumus kita benar atau salah, kita buat sama saja. Jadi, jika nanti nilainya berbeda, berarti ada rumus yang salah. Oke, jika semua kolomnya sudah selesai, selanjutnya biar terlihat rapi, kita tambahkan border. Caranya kita blok semua, lalu kita tambahkan all border. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita coba hitung nilai totalnya ya. Tadi sedikit penjelasan. Jadi untuk mendapatkan nilai total yang bagian ini, berarti ini dikali ini, ditambah ini, dikali ini, dan seterusnya. Cara penulisannya seperti ini. Dalam kurung, 80 ditambah 20%. Oh, salah. Dikali maksudnya. Selanjutnya ditambah dalam kurung dikali 20% ditambah dalam kurung ini dikali 30% ditambah ini dikali 30%. Ya, rumusnya kurang lebih seperti ini. Ada cara lain. Jadi, kalau di sini tadi kita tuliskan secara manual ya. Kita bisa arahkan ke bagian sini, lalu bagian sininya nanti kita kunci. Seperti itu. Tapi untuk amannya, lebih baik dituliskan seperti ini. Ya. Jika sudah, selanjutnya kita klik atau tekan tombol Enter. Nah, ini hasilnya 75,5. Untuk mendapatkan nilai berikutnya, jangan kita tulis rumus lagi. Jadi hanya kita tarik saja. Caranya gini ya, kita arahkan ke paling kanan.
nanti otomatis kursor berubah menjadi plus warna hitam ya. Selanjutnya kita tarik. Oke. Nah, jika total yang ini sudah ketemu, kita coba rumus yang lebih mudah lagi. Untuk total yang bawah, tadi kita mau gunakan rumus sum. Caranya sama dengan sum, lalu kita blok keseluruhan. Jika sudah ditutup, lalu enter. Untuk yang rata-rata, itu kita bisa gunakan average dalam kurung, lalu di blok. Enter. Ya, caranya seperti itu. Nah, untuk bagian yang kanan juga sama ya nanti ya. Tuh. Nah, jika sudah, sekarang kita mau coba yang N. N tadi adalah jika kolom 1 dan kolom 2 dibandingkan, jika nilainya sama, maka otomatis nilainya true. Ya. Nah, misalkan untuk bagian yang N kita mau bandingkan nilai 1 dan nilai 2. Cara penulisannya seperti ini. Sama dengan N dalam kurung, kita blok dari sini sampai sini. Oke, jika sudah di enter. Nah, ini kita lihat baris pertama untuk kolom nilai 1 dan nilai 2. Ini nilainya sama, maka otomatis mendapatkan nilai true. Nah, sekarang kita yang ada di sini, ini kan 80, 89. Otomatis nanti yang muncul adalah false. Kita coba tarik saja. Nilainya jadi true semua. Dibandingkan. Ya, coba bentar. Saya lihat yang rumus Excel-nya tadi. Oh, salah. Maaf ya. Bukan di seperti ini, tapi lebih dari ya. Oke, sama dengan nilainya true. Ya, nah ini ya. Kita bandingkan. Bandingkan jika C1 sama dengan D3, maka otomatis nilainya true. Gitu ya. Jika tidak sama, maka nilainya false. Ya, ini sama, ini tidak. Sama, makanya nilainya true. Oke, nah sekarang kita coba yang not. Not dalam kurung ini dibandingkan dengan ini. Kita coba ya. Nah, not jika kolom pertama tidak sama dengan kolom kedua. Kalau sama, justru dia nilainya false. Tapi kalau tidak sama, maka nilainya true. Jadi ini nanti jadinya kebalikan dari si N. Oke, kita coba tarik. Nah, pada saat si N itu nilainya true, maka si not jadinya false. Sedangkan jika nilai si N itu false, not malah menjadi true. Kenapa? Karena yang tadi kita bandingkan, jika kolom 1 dengan kolom 2 itu sama, atau N sama dengan ya, sama dengan kiri dan kanan, maka nilainya true. Tapi untuk yang not itu kebalikannya, jika kolom 1 tidak sama dengan kolom 2. Gitu. Kalau sama, nilainya menjadi false. Tetapi jika tidak sama, dia otomatis malah menjadi nilai true. Gitu. Nah, sekarang kita mau coba yang OR. OR penulisannya seperti ini. OR dalam kurung. Ya, misalkan si ini. C3. Kita misalkan nih, kolom 1 adalah 80. Gitu ya. Misalkan ya, 80. Dan kita buat logika lagi, jika C3 sama dengan 89. Ya, artinya seperti ini. Jika OR ini akan mendapat nilai true jika
di kolom ini nilainya adalah 80 atau 89. Selain itu dia mendapat nilai false. Gitu ya. Cara membacanya. Oke, kita klik enter. Nah, 80 karena di sini tadi rumusnya adalah pilihannya 80, 89, maka di baris pertama dia akan mendapat nilai true. Oke, kita coba tarik aja. Ya. False, kenapa? Karena di sini adalah nilainya 56, bukan 80 atau bukan 89. Maka nilainya false. Nah, 80, 89, 89, semuanya true. Selain itu false. Ya, seperti itu. Oke. Untuk berikutnya kita coba single if. Di bagian single if ini kita akan menampilkan jika total yang ini lebih dari 60 maka akan mendapat predikat lulus. Gitu ya. Jika tidak berarti dia tidak lulus. Gitu. Cara penulisannya sama dengan if kolom total lebih dari sama dengan 60. Artinya kalau misalkan mendapat nilai 60 itu masih lulus ya. Lulus. Selain itu tidak lulus. Oke. Jika sudah, klik atau tekan tombol enter. Nah, nilainya adalah 75, 70. Ini semuanya nanti sebagian lulus, hanya 3 yang false ya. Kenapa? Karena di sini nilainya di bawah 60, di bawah 60 dan ini juga sama. Ya, mudah ya untuk bagian if, single if. Nah, mungkin yang agak sedikit susah nantinya pada saat kita mengerjakan yang multi if. Sebenarnya sama, hanya mungkin yang sering membuat bingung adalah pemisah titik koma, petik, if, dan seterusnya. Gitu. Ya, kita coba tuliskan rumus multi if-nya. Jika kolom total lebih dari sama dengan 80 titik koma, maka nilainya adalah A. Ya, pada saat kemarin kita belajar mail merger, di sana saya sudah menjelaskan tentang titik koma ya. Jadi di masing-masing komputer ini berbeda tergantung settingan regional and setting dari komputer masing-masing. Jika menggunakan global seperti Inggris, US, dan sebagainya, umumnya menggunakan titik koma. Tetapi jika kita pakai Indonesia, umumnya di sini koma. Seperti itu. Jadi, teman-teman harus lihat di komputer masing-masing apakah pemisahnya menggunakan koma atau titik koma. Jika titik koma, maka harus gunakan titik koma. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya titik koma lagi. Kita buat if yang kedua jika total lebih dari sama dengan 70, maka B if lagi total lebih dari sama dengan 60, maka nilainya adalah C. Selanjutnya, jika ini lebih dari 50, maka mendapat nilai D. Selain itu adalah E. Jika sudah, kita beri tutup sesuai dengan jumlah buka kurungnya. 1, 2, 3, 4. Jika sudah, tekan tombol enter. Ya, selanjutnya kita tarik. Oke. Nah, kita lihat nilai 70 mendapat nilai B. Tadi ya, rentangnya 80 ke atas baru mendapat nilai A, 70 ke atas di bawah 80 dia mendapat nilai B. Selanjutnya 60 ke atas di bawah 70 mendapat nilai C, 50 ke atas di bawah 60 mendapat nilai D,
di bawah 50 akan mendapat nilai E. Gitu ya. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah sedikit mengenal fungsi yang ada di Microsoft Excel ya. Untuk kedepannya nanti kita akan coba sedikit membahas masih masuk ke dalam if, tapi dengan rumus yang lebih panjang. Selanjutnya kita sedikit perkenalan dengan HLOOKUP atau VLOOKUP nantinya ya. Terus mungkin ada date atau today, no, dan lain-lain. Oh ya, ada lagi jika kita lihat di rumus di buku yang saya kirim kemarin itu ada count if. Count if itu biasanya kita gunakan misalkan seperti ini. Ada ini nama ada 10 dan di kolom sebelahnya ada jenis kelamin. Misalkan kita mau menjumlah, bukan manual ya, bukan hitung manual. Saya mau menjumlah berapa banyak mahasiswa laki-laki di baris ini. Nanti otomatis akan menghitung, oh laki-lakinya ada misalkan 5. Terus kita buat rumus lagi berapa jumlah perempuan pada data mahasiswa di atas. Misalkan munculnya nanti ada 8. Nah itu otomatis bukan menghitung secara manual. Ya, sedikit penjelasan di Microsoft Excel. Kedepannya kita coba dengan rumus-rumus yang lain. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke grup, ke e-learning, atau misalkan komentar di video yang ada di YouTube. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.